Saya mau kita sebagai orang yang merdeka, sebagai orang yang dibebaskan dari penderitaan kita, untuk memahami makna marah yang terjadi pada kita. Saya mau mengajak kita untuk memaknai marah secara baru. Kita semua pasti pernah marah orang, entah diekspresikan maupun tidak diekspresikan. Dalam pemahaman lama kita, marah itu terjadi karena kesalahan orang lain. Marah itu terjadi karena kekurangan orang lain. Saya mau kita sebagai orang yang merdeka, sebagai orang yang dibebaskan dari penderitaan kita, untuk memahami makna marah yang terjadi pada kita. Marah itu sebenarnya satu bentuk lain dari rasa lapar. Marah itu satu bentuk lain dari rasa haus. Kalau kita haus, kita minum. Kalau kita lapar, kita makan. Kita tidak memuntahkan air kalau kita haus. Kita tidak memuntahkan makanan kalau kita lapar. Malah kita mencari makanan dan minuman untuk dimasukkan ke dalam diri kita. Masalahnya selesai. Marah bagi orang beriman, bagi orang yang dibebaskan, sama dengan satu undangan supaya kita mengisi yang baru ke dalam diri kita. Dalam bentuk apa? Merefleksi diri. Apakah kesalahan itu murni kesalahan orang? Ataukah saya ikut berkontribusi terhadap marah itu? Kalau dalam refleksi kita berkontribusi terhadap marah itu, kita diundang untuk, maaf ya, saya juga ikut salah, hingga kau salah melakukan itu. Mari kita perbaiki kesalahan secara bersama. Kalau dalam refleksi kita melihat kesalahan itu pada orang lain dan kita tidak terlibat, kita diundang untuk mengampuni orang yang bersalah. Ampunilah mereka karena kita tahu mereka tahu lakukan itu dengan tahu dan mau. Kelebihannya di situ, bukan mengampuni orang yang melakukan kesalahan sementara dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Jadi ampunilah mereka karena mereka tahu apa yang mereka perbuat. Di situ kelebihan orang beriman yang lebih tinggi.
Kalau hanya mengampuni orang yang melakukan kesalahan, dia tidak tahu, itu bukan iman yang tinggi. Itu adalah iman, bentuk ekspresi iman konvensional. Nah, ketika kita belum bisa mengampuni orang, ketika kita belum bisa menerima kesalahan orang, dan kesalahan orang dimasukkan ke dalam diri kita, mungkin ada penolakan. Bukalah dirimu dengan air dulu. Minum air. Yang kedua, tarik napas. Sampai marah itu pergi. Jadi, marah itu tidak lagi menjadi sumber dosa kita. Atau marah itu tidak lagi menjadi alasan untuk kita berdosa. Tetapi marah itu sebagai undangan supaya kita hidup semakin bercahaya sebagai orang beriman. Bisa dilakukan? Sangat bisa. Karena kalau Tuhan menghendakinya, maka kita pun tanpa usaha yang ribet, rumit, kita bisa melakukannya secara mudah. Setiap orang mungkin berbeda dalam mencapai hasil yang diinginkan. Tetapi mulailah dengan langkah pertama. Jadi kalau marah, kita bukan mengumpat, tetapi memuji Tuhan karena marah itu sebagai undangan supaya kita masuk ke dalam kesucian hidup. Kalau ada yang membuat kita marah, refleksikan dulu. Jangan sampai saya ikut berkontribusi. Ya, dia bersalah di sini, saya juga bersalah di tempat lain, pada waktu yang lain, dengan orang yang lain, dengan masalah yang berbeda. Kalau kamu tidak berdosa, hendaklah menjadi orang pertama yang merajam orang itu. Tetapi kalau kita refleksikan, paling tidak kita akan menyadari bahwa saya berdosa, hanya mungkin masalahnya berbeda, tempatnya berbeda, situasinya berbeda, dan orang yang saya hadapi berbeda. Karena itu, kalau kita ambil bagian, kita katakan dengan terus terang, tidak apa-apa. Jangan merasa diri bersalah dengan kesalahan itu, karena nobody is perfect. Lalu kalau kita tahu dia lakukan kesalahan itu, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu konvensional. Tetapi kita harus berangkat lebih tinggi. Ampunilah mereka karena mereka tahu apa yang mereka perbuat. Selamat sore.